Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah berdiri di wilayah Nusantara. Para sejarawan menilai kerajaan ini bukan hanya sekadar kerajaan yang menguasai Sumatera, tetapi juga memiliki pengaruh luas hingga ke Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan bahkan sebagian wilayah Jawa. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-7 hingga abad ke-11. Setelah itu, pengaruhnya mulai meredup karena berbagai faktor politik, ekonomi, dan serangan dari luar. Para sejarawan tidak memiliki catatan tunggal yang menjelaskan asal mula kerajaan Sriwijaya. Sumber utama yang digunakan untuk meneliti keberadaan kerajaan ini berasal dari prasasti, catatan musafir asing, serta bukti arkeologis. Beberapa prasasti penting yang memberikan informasi mengenai Sriwijaya, antara lain prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang dan berangkat tahun 682 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang perjalanan suci seorang raja bernama Dapuntahyang yang dianggap sebagai pendiri Sriwijaya. Selain itu, ada pula prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, serta prasasti Karangbrahi. Semua prasasti tersebut ditulis dengan bahasa Melayu kuno dan aksara Palawa yang menunjukkan tingginya peradaban Sriwijaya pada masa itu. Selain prasasti, catatan dari pendeta Tiongkok bernama I Ching juga memberikan gambaran tentang Sriwijaya. I Ching singgah di Sriwijaya sekitar tahun 671 Masehi dalam perjalanannya menuju India untuk mempelajari agama Buddha. Ia menulis bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat terkenal sehingga para biksu dari berbagai negeri datang untuk belajar di sana. Catatan I Ching menjadi bukti kuat bahwa Sriwijaya memiliki peranan besar sebagai pusat keagamaan dan pendidikan internasional pada masa itu. Para sejarawan menggambarkan Sriwijaya sebagai kerajaan yang berbentuk mandala atau konfederasi. Model pemerintahan mandala berarti Sriwijaya tidak selalu memerintah secara langsung semua wilayahnya, tetapi mengikat daerah taklukannya melalui hubungan upeti, perdagangan, dan ikatan keagamaan. Raja Sriwijaya berperan sebagai penguasa pusat yang dihormati, sedangkan penguasa daerah tetap memiliki kekuasaan masing-masing selama tunduk dan mengakui supremasi Sriwijaya. Raja yang paling sering disebut dalam sumber sejarah adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ia dianggap sebagai pendiri dinasti Sriwijaya yang berhasil mempersatukan wilayah di sekitar Sumatera bagian selatan. Setelah itu, muncul pula nama Balaputradewa yang memerintah pada abad ke-9. Menurut para sejarawan, Balaputradewa adalah sosok yang penting karena berhasil memperkuat hubungan internasional Sriwijaya dengan India dan Tiongkok. Kejayaan Sriwijaya sangat erat kaitannya dengan letak geografisnya yang strategis. Kerajaan ini menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan jalur perdagangan internasional paling ramai pada masa itu. Pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan berbagai wilayah Asia Tenggara melintasi jalur tersebut untuk berdagang rempah-rempah, sutra, emas, dan barang-barang mewah lainnya. Dengan posisi strategis itu, Sriwijaya mampu memonopoli perdagangan laut dan memungut bea dari kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhannya. Hal ini membuat Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang makmur. Para sejarawan menekankan bahwa Sriwijaya tidak hanya sekadar pelabuhan transit, tetapi juga pusat distribusi yang mengatur aliran barang dari daerah penghasil ke pasar internasional. Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Para sejarawan menilai keberadaan Universitas Buddha di Sriwijaya setara dengan Nalanda di India. Para biksu dari berbagai wilayah datang untuk belajar bahasa Sanskerta
filsafat, dan ilmu agama di Sriwijaya sebelum melanjutkan studi ke India. Hal ini terbukti dari catatan Itsing yang menyebutkan bahwa ia belajar bahasa Sanskerta selama beberapa tahun di Sriwijaya sebelum pergi ke India. Selain itu, Prasasti Talang Tuwo menunjukkan bahwa Raja Sriwijaya memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat dan menekankan nilai-nilai moral Buddha. Kebudayaan Sriwijaya juga tercermin dari seni arsitektur, seni pahat, dan sastra. Relief dan arca yang ditemukan di sekitar Sumatera, serta naskah-naskah kuno menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki tradisi intelektual yang kuat. Bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti Sriwijaya kemudian berkembang menjadi cikal bakal bahasa Melayu modern yang berpengaruh besar terhadap bahasa Indonesia saat ini. Sriwijaya memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan yang luas dengan berbagai negara. Hubungan dengan Tiongkok sangat penting karena Tiongkok merupakan mitra dagang utama yang membutuhkan rempah-rempah dan barang mewah dari Asia Tenggara. Beberapa catatan dinasti Tang dan dinasti Song mencatat bahwa utusan dari Sriwijaya rutin datang ke istana Tiongkok untuk menjalin hubungan persahabatan. Selain dengan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin hubungan erat dengan India. Hubungan ini bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga keagamaan dan kebudayaan. Beberapa raja Sriwijaya bahkan membangun vihara di Nalanda, India sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan agama Buddha. Dengan hubungan yang luas ini, Sriwijaya diakui sebagai salah satu kekuatan maritim besar di Asia pada masa itu. Para sejarawan memiliki berbagai pandangan mengenai penyebab kemunduran Sriwijaya. Faktor utama yang sering disebut adalah serangan dari kerajaan lain. Pada abad ke-11 Sriwijaya diserang oleh Rajendra Chola dari India Selatan. Serangan ini melemahkan kekuasaan Sriwijaya di Semenanjung Malaya dan memukul pusat ekonominya. Selain itu, munculnya kerajaan-kerajaan baru di Jawa seperti Kerajaan Kediri dan kemudian Majapahit juga mengurangi dominasi Sriwijaya dalam perdagangan. Ditambah lagi, perubahan jalur perdagangan internasional menyebabkan pelabuhan-pelabuhan lain mulai menyaingi peran Sriwijaya. Faktor internal seperti melemahnya sistem pemerintahan, konflik internal, serta hilangnya loyalitas daerah bawahan juga berkontribusi terhadap keruntuhan Sriwijaya. Akhirnya, pada abad ketiga, belas pengaruh Sriwijaya benar-benar meredup dan digantikan oleh kekuatan baru di Nusantara. Meskipun Sriwijaya telah runtuh, warisannya masih terasa hingga kini. Para sejarawan menilai Sriwijaya meninggalkan 3 warisan besar bagi sejarah Indonesia. Pertama adalah warisan maritim. Sriwijaya membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola perdagangan laut internasional. Kedua adalah warisan kebudayaan dan bahasa. Bahasa Melayu kuno yang digunakan di Sriwijaya berkembang menjadi lingua franca Asia Tenggara dan akhirnya menjadi dasar bahasa Indonesia. Ketiga adalah warisan agama dan ilmu pengetahuan. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan juga pusat pembelajaran yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sejarawan modern menekankan bahwa Sriwijaya tidak boleh hanya dipandang sebagai kerajaan lokal, melainkan sebagai kerajaan maritim internasional yang memiliki jaringan luas. George Coedes, seorang sejarawan Prancis, menyebut Sriwijaya sebagai kerajaan yang memainkan peran penting dalam perdagangan Asia Tenggara. Selain itu, sejarawan Indonesia seperti Slamet Muljana dan Uka Chandra Sasmita juga menegaskan bahwa Sriwijaya adalah bukti nyata kejayaan maritim Nusantara sebelum era Majapahit. Mereka menekankan bahwa identitas maritim bangsa Indonesia sudah terbentuk sejak masa Sriwijaya yang mampu menguasai jalur laut,
dan menghubungkan berbagai bangsa. Para sejarawan menilai bahwa keberhasilan Sriwijaya dalam mempertahankan eksistensi selama berabad-abad bukan semata karena faktor perdagangan, tetapi juga karena strategi politik dan militer yang cerdas. Sriwijaya memahami bahwa letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka sekaligus membawa peluang besar dan ancaman besar. Untuk itu, Sriwijaya membangun sistem kekuasaan yang menggabungkan diplomasi, penguasaan jalur laut, serta penggunaan kekuatan militer bila diperlukan. Konsep Mandala yang digunakan oleh Sriwijaya dalam mengelola kekuasaannya dianggap sebagai salah satu strategi politik khas Asia Tenggara. Sejarawan menyebut bahwa konsep ini memungkinkan Sriwijaya memperluas pengaruh tanpa harus menaklukkan seluruh wilayah dengan kekerasan. Sebaliknya, Sriwijaya lebih banyak mengikat daerah bawahan melalui perjanjian, upeti, dan jaminan perlindungan. Diplomasi juga menjadi senjata utama. Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Tiongkok dan India, dengan mengirim utusan, hadiah, dan bahkan membangun vihara di India. Sriwijaya mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini penting karena pengakuan dari kekuatan besar membuat posisi Sriwijaya lebih dihormati oleh kerajaan kecil di sekitarnya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kekuatan utamanya terletak pada armada laut. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki armada kapal besar yang digunakan untuk mengontrol jalur perdagangan. Sejarawan memperkirakan armada ini tidak hanya berfungsi untuk berdagang, tetapi juga sebagai angkatan laut yang siap menghadapi perompak atau serangan dari kerajaan lain. Penguasaan laut inilah yang membuat Sriwijaya bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan barang mewah. Kapal-kapal asing yang ingin melewati Selat Malaka hampir pasti harus singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk mendapatkan izin dan membayar bea. Dengan cara itu, Sriwijaya memperkuat kekayaan sekaligus mengokohkan kekuasaan. Walaupun diplomasi sering menjadi pilihan utama, Sriwijaya juga tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan wilayah yang menolak tunduk. Prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi misalnya mencatat ekspedisi militer Sriwijaya ke Bangka dan Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk menegakkan kekuasaan Sriwijaya di wilayah yang dianggap mengganggu stabilitas. Dengan strategi gabungan antara diplomasi dan militer, Sriwijaya berhasil memperluas pengaruh hingga ke Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan sebagian wilayah Jawa. Ekspansi ini membuat Sriwijaya diakui sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Sejarawan juga mencatat bahwa di balik kejayaan Sriwijaya terdapat dinamika internal yang cukup kompleks. Sebagai kerajaan maritim yang menguasai banyak wilayah, Sriwijaya menghadapi tantangan dalam menjaga kesetiaan daerah-daerah taklukannya. Wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan kadang menunjukkan perlawanan, apalagi jika keuntungan ekonomi yang mereka terima dirasa tidak sebanding dengan kewajiban kepada pusat. Untuk mengatasi hal ini, Sriwijaya menggunakan pendekatan keagamaan. Dengan menjadikan diri sebagai pusat agama Buddha, Sriwijaya tidak hanya berperan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual. Ikatan keagamaan ini memperkuat loyalitas dan menjadikan Sriwijaya lebih dihormati. Para sejarawan menekankan bahwa peran agama Buddha di Sriwijaya bukan hanya sebatas spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai alat legitimasi politik. Raja-raja Sriwijaya menampilkan diri sebagai pelindung agama Buddha. Mereka membangun vihara, memberikan perlindungan kepada para biksu, serta mengirim dukungan ke pusat-pusat pendidikan agama di India.
Dengan cara ini, Sriwijaya mendapatkan pengakuan bukan hanya dari kerajaan tetangga, tetapi juga dari komunitas internasional yang lebih luas. Hal ini penting karena menjadikan Sriwijaya sebagai bagian dari jaringan dunia Buddha yang mencakup India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Meskipun kuat, Sriwijaya tetap menghadapi tantangan besar dari luar. Salah satu tantangan utama datang dari perompak laut yang sering mengganggu jalur perdagangan. Sriwijaya harus menjaga armadanya tetap kuat agar dapat melindungi pedagang. Selain itu, persaingan dengan kerajaan lain juga semakin meningkat. Kerajaan Medang di Jawa, misalnya, beberapa kali bersaing dengan Sriwijaya untuk menguasai jalur perdagangan. Pada abad ke-11 serangan besar datang dari kerajaan Chola di India Selatan. Serangan ini menghancurkan pusat-pusat Sriwijaya di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sejarawan menilai serangan Chola menjadi titik balik yang melemahkan dominasi Sriwijaya secara drastis. Setelah serangan Chola, Sriwijaya tidak lagi mampu menguasai jalur perdagangan sebesar sebelumnya. Perlahan daerah-daerah taklukannya mulai melepaskan diri. Di Jawa muncul kerajaan kuat seperti Kediri dan kemudian Singasari yang menyaingi peran Sriwijaya. Pada abad ketiga, belas kerajaan Majapahit bangkit sebagai kekuatan baru yang menggantikan posisi Sriwijaya. Sejarawan melihat bahwa keruntuhan Sriwijaya bukan berarti hilangnya peradaban, melainkan terjadinya peralihan pusat kekuasaan di Nusantara. Tradisi maritim, perdagangan, dan budaya yang dibangun oleh Sriwijaya diteruskan oleh kerajaan-kerajaan sesudahnya. Para sejarawan modern menegaskan bahwa Sriwijaya adalah contoh klasik dari sebuah kerajaan maritim. Jika Majapahit sering dianggap sebagai kerajaan agraris sekaligus maritim, maka Sriwijaya hampir sepenuhnya menggantungkan kekuasaannya pada laut. Oleh karena itu, banyak sejarawan menyebut Sriwijaya sebagai thalassocracy atau negara maritim. George Coedes, seorang sejarawan yang banyak meneliti Asia Tenggara, menggambarkan Sriwijaya sebagai kerajaan yang menghubungkan dunia India dan Tiongkok. Sementara itu, sejarawan Indonesia menekankan pentingnya Sriwijaya dalam membentuk identitas kebudayaan Melayu. Penelitian arkeologis terbaru di Palembang dan Jambi menunjukkan bahwa pusat kekuasaan Sriwijaya kemungkinan tidak hanya berada di Palembang, tetapi juga berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan politik dan pertahanan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas kerajaan dalam menghadapi tantangan zaman. Sejarah Sriwijaya banyak diketahui bukan hanya dari prasasti dan catatan asing, tetapi juga dari temuan arkeologi yang tersebar di beberapa wilayah. Para sejarawan dan arkeolog berusaha menafsirkan jejak peninggalan itu untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan masyarakat Sriwijaya. Sebagian besar sejarawan meyakini Palembang di Sumatera Selatan adalah pusat utama Sriwijaya. Hal ini didukung oleh penemuan prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan beberapa prasasti lain yang berhubungan dengan raja-raja Sriwijaya. Selain itu, wilayah Palembang memiliki akses langsung ke Sungai Musi yang menjadi jalur perdagangan penting. Di sekitar Palembang ditemukan sisa-sisa candi, arca Buddha, serta situs pemukiman kuno yang menunjukkan bahwa kota ini pernah menjadi pusat peradaban. Penemuan arca Buddha berukuran besar dengan gaya seni Amarawati dan Gupta menunjukkan adanya hubungan kuat dengan India. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Sriwijaya adalah pusat penyebaran agama Buddha Mahayana. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pusat kekuasaan Sriwijaya tidak selalu berada di Palembang, melainkan juga berpindah ke wilayah lain seperti Jambi. Temuan arkeologis di Muara Jambi, misalnya, menunjukkan adanya kompleks percandian yang luas dan megah. Kompleks ini
dianggap sebagai salah satu pusat pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Perpindahan pusat ke Jambi kemungkinan terjadi karena faktor politik dan militer. Ketika Palembang terancam serangan musuh atau menghadapi keruntuhan ekonomi, Raja-Raja Sriwijaya mungkin memilih memindahkan pusat pemerintahan untuk mempertahankan stabilitas. Prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka juga menunjukkan betapa pentingnya pulau ini bagi Sriwijaya. Pulau Bangka memiliki posisi strategis di jalur perdagangan laut menuju Selat Malaka. Prasasti Kota Kapur berisi kutukan terhadap siapa saja yang memberontak atau menolak kekuasaan Sriwijaya, yang menandakan adanya usaha serius untuk mempertahankan wibawa politik. Selain prasasti, para arkeolog juga menemukan sisa bangunan pertahanan dan benteng di sekitar jalur sungai. Hal ini menegaskan bahwa Sriwijaya tidak hanya fokus pada perdagangan, tetapi juga memiliki kesadaran militer untuk menjaga kekuasaan. Pengaruh Sriwijaya juga terbukti dari penemuan arkeologis di Semenanjung Malaya dan Thailand Selatan. Di wilayah Ligor, misalnya ditemukan prasasti yang menyebutkan nama Raja Sriwijaya. Hal ini menandakan bahwa kekuasaan Sriwijaya memang menjangkau hingga ke daratan Asia Tenggara. Di wilayah Kedah dan Patani ditemukan sisa-sisa candi Buddha serta artefak yang menunjukkan hubungan erat dengan Sriwijaya. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa Sriwijaya bukan hanya kerajaan Sumatera, melainkan sebuah jaringan besar yang menghubungkan berbagai wilayah melalui perdagangan dan agama. Sejarawan juga berusaha menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Sriwijaya melalui temuan arkeologis dan catatan asing. Sebagian besar masyarakat Sriwijaya hidup sebagai pedagang, nelayan, dan pengrajin. Letak geografis yang kaya akan hasil laut dan hutan menjadikan mereka mampu menghasilkan komoditas penting seperti kapur barus, damar, dan emas. Catatan Itsing menyebutkan bahwa masyarakat Sriwijaya memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Banyak pemuda yang belajar agama Buddha di Vihara Sriwijaya sebelum melanjutkan ke India. Hal ini menunjukkan adanya tradisi intelektual yang kuat di masyarakat. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai masyarakat kosmopolitan. Pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan bahkan Persia singgah di pelabuhan Sriwijaya. Interaksi ini menghasilkan akulturasi budaya yang memperkaya seni, bahasa, dan gaya hidup masyarakat. Sejarawan modern menggambarkan Sriwijaya sebagai Empire of the Seas atau kerajaan laut. Istilah ini menegaskan bahwa kekuatan Sriwijaya tidak terletak pada daratan, melainkan pada penguasaan jalur laut. Kapal-kapal Sriwijaya diperkirakan berukuran besar dan mampu mengarungi samudra. Dengan kekuatan laut inilah Sriwijaya bisa menjaga posisinya sebagai perantara perdagangan internasional. Sejarawan Anthony Reid menyebut bahwa kejayaan Sriwijaya merupakan bukti bahwa Asia Tenggara sejak awal adalah wilayah maritim yang sangat penting dalam jaringan perdagangan global. Salah satu keistimewaan Sriwijaya adalah peranannya sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Universitas Buddha di Sriwijaya, menurut catatan Itsing, menjadi tempat belajar para biksu dari berbagai negara. Mereka mempelajari bahasa Sanskerta, filsafat Buddha, dan tata cara ritual sebelum pergi ke India. Banyak sejarawan berpendapat bahwa Sriwijaya memiliki jaringan vihara yang luas. Hal ini menjadikan kerajaan tersebut bukan hanya berpengaruh secara ekonomi dan politik, tetapi juga spiritual. Peran ini membuat Sriwijaya dihormati oleh berbagai kerajaan Buddha di Asia. Hingga kini, nama Sriwijaya masih diabadikan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Universitas Sriwijaya di Palembang, TNI Angkatan Laut dengan Armada Sriwijaya,
serta berbagai penelitian sejarah adalah bentuk penghormatan terhadap warisan besar kerajaan ini. Sriwijaya mengajarkan bahwa bangsa Nusantara sejak dahulu memiliki kemampuan luar biasa dalam menguasai laut dan menjalin hubungan internasional. Para sejarawan menilai Sriwijaya adalah fondasi bagi terbentuknya identitas maritim bangsa Indonesia. Para sejarawan sering membandingkan Sriwijaya dan Majapahit karena keduanya dianggap sebagai kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah luas di Nusantara. Walaupun sama-sama memiliki pengaruh besar, keduanya berbeda dalam karakter, sistem kekuasaan, dan fondasi kejayaan. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Seluruh kekuatan utamanya bertumpu pada laut, perdagangan, dan penguasaan jalur niaga. Letaknya di tepi Sungai Musi, serta kedekatannya dengan Selat Malaka, menjadikan Sriwijaya sebagai penguasa laut yang mampu mengontrol arus perdagangan internasional. Majapahit, sebaliknya, meskipun juga memiliki armada laut, lebih banyak disebut sebagai kerajaan agraris maritim. Majapahit memiliki basis pertanian yang kuat di dataran Jawa Timur. Dengan hasil pertanian yang melimpah, Majapahit mampu menopang kekuatan militer darat dan laut sekaligus. Sejarawan menilai kombinasi agraris dan maritim ini membuat Majapahit lebih tahan lama dalam menghadapi perubahan jalur perdagangan. Sriwijaya menggunakan sistem Mandala, yaitu ikatan longgar antar wilayah yang diikat melalui UPT, hubungan perdagangan, dan perlindungan. Dengan sistem ini, Sriwijaya tidak selalu memerintah langsung daerah taklukannya, melainkan memberi keleluasaan asalkan tunduk pada pusat. Majapahit menggunakan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Dengan adanya kitab hukum seperti Nagara Kretagama dan Sutasoma, Majapahit mengembangkan sistem birokrasi yang lebih formal. Para sejarawan menilai hal ini menunjukkan pergeseran dari konfederasi longgar ala Sriwijaya menuju kerajaan yang lebih terpusat. Sriwijaya bergantung penuh pada perdagangan internasional. Kapal-kapal dari India, Tiongkok, dan Arab harus melewati wilayah kekuasaan Sriwijaya untuk berdagang. Sriwijaya kemudian mengenakan pajak, bea, dan biaya transit yang menjadi sumber utama pendapatan kerajaan. Majapahit juga terlibat dalam perdagangan internasional, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada itu. Dengan basis pertanian yang kuat, Majapahit memiliki sumber ekonomi domestik yang stabil. Hal ini memberi keunggulan bagi Majapahit ketika jalur perdagangan bergeser pada abad ke-14 dan ke-15. Sriwijaya adalah pusat agama Buddha Mahayana. Kerajaan ini dihormati di seluruh Asia karena menjadi pusat pendidikan agama. Hubungan erat dengan India dan Tiongkok menjadikan Sriwijaya terkenal sebagai pusat spiritual sekaligus pusat perdagangan. Majapahit lebih dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha dengan perpaduan budaya yang kompleks. Pada masa Majapahit lahir karya sastra besar seperti Nagara Kretagama dan Sutasoma. Dari Majapahit pula muncul gagasan Persatuan Nusantara yang kelak menjadi inspirasi bagi Indonesia modern. Kekuatan militer Sriwijaya terutama berada di laut. Armada kapal menjadi simbol kejayaannya. Dengan kekuatan laut itu, Sriwijaya mampu menundukkan daerah-daerah pesisir dan menguasai jalur niaga. Majapahit memiliki kekuatan militer darat dan laut yang seimbang. Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Para sejarawan menilai kekuatan militer Majapahit lebih besar dibanding Sriwijaya karena memiliki basis logistik dari pertanian Jawa. Sriwijaya berpengaruh luas di Asia Tenggara, meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Jawa. Namun wilayah ini
lebih berupa jaringan maritim ketimbang kekuasaan langsung. Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua. Walaupun tidak semua wilayah diperintah langsung, pengaruh politik dan militernya terasa lebih nyata dibanding Sriwijaya. Sejarawan George Coedes menyebut Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara sebelum Majapahit. Ia menekankan bahwa Sriwijaya adalah penghubung jalur perdagangan dunia. Sementara itu, sejarawan Slamet Muljana dan Muhammad Yamin menilai Majapahit sebagai puncak kejayaan politik Nusantara. Mereka menekankan bahwa Majapahit bukan hanya kerajaan besar secara ekonomi, tetapi juga melahirkan ide persatuan yang menginspirasi berdirinya Indonesia modern. Sejarawan lain, Anthony Reid, melihat bahwa Sriwijaya dan Majapahit sebenarnya mewakili dua wajah identitas Nusantara. Sriwijaya sebagai bangsa laut dan Majapahit sebagai bangsa agraris yang berhasil menguasai laut sekaligus daratan. Warisan Sriwijaya dan Majapahit sangat berpengaruh bagi sejarah bangsa Indonesia. Dari Sriwijaya, Indonesia mewarisi tradisi maritim dan bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dari Majapahit, Indonesia mewarisi gagasan persatuan wilayah luas yang kelak menjadi dasar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarawan berpendapat bahwa memahami Sriwijaya dan Majapahit bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga menyadarkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu adalah bangsa yang besar, berpengaruh, dan mampu menjalin hubungan dengan dunia internasional. Sejarah Sriwijaya hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Berbeda dengan Majapahit yang memiliki naskah sastra dan babat, Sriwijaya tidak meninggalkan catatan tertulis yang lengkap mengenai sejarah dinastinya. Oleh sebab itu, para sejarawan modern harus mengandalkan gabungan berbagai metode penelitian, mulai dari arkeologi, filologi, hingga ilmu penunjang lain seperti oseanografi, geologi, dan teknologi digital. Karena Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berpusat di sekitar sungai dan pesisir, para arkeolog banyak melakukan penelitian bawah air di Sungai Musi dan perairan sekitarnya. Dari dasar sungai ditemukan beragam benda berharga seperti manik-manik, keramik Tiongkok, perhiasan emas, serta pecahan arca Buddha. Penemuan ini memberikan gambaran bahwa Sungai Musi pada masa lalu adalah jalur perdagangan utama yang ramai dilalui kapal-kapal dari berbagai bangsa. Bahkan, beberapa temuan menunjukkan bahwa Palembang pernah menjadi pusat distribusi barang-barang mewah dari India dan Tiongkok. Teknologi sonar, pemetaan digital, dan penyelaman modern memungkinkan para peneliti untuk memetakan sisa-sisa kota kuno Sriwijaya yang kemungkinan besar sebagian sudah tenggelam akibat perubahan aliran sungai. Selain penelitian arkeologi, para sejarawan juga melakukan analisis naskah kuno dengan teknologi digital. Prasasti-prasasti yang ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno difoto dengan resolusi tinggi dan diproses melalui perangkat lunak untuk mendapatkan detail yang sebelumnya sulit dibaca. Dengan teknik ini, beberapa prasasti yang sudah aus dapat diinterpretasikan kembali. Hal ini membantu memperkaya pemahaman mengenai struktur pemerintahan, agama, dan kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya. Digitalisasi juga dilakukan terhadap catatan asing, misalnya catatan perjalanan I Ching, kronik Tiongkok, dan laporan pedagang Arab. Dengan teknologi ini, para sejarawan dapat menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh. Penelitian tentang Sriwijaya tidak hanya dilakukan oleh sejarawan, tetapi juga oleh ilmuwan dari berbagai bidang.
Ahli geologi meneliti sedimen sungai untuk memahami perubahan aliran air yang mungkin memengaruhi lokasi pusat kota Sriwijaya. Ahli botani meneliti sisa-sisa tumbuhan untuk mengetahui komoditas perdagangan pada masa itu, misalnya kapur barus dan damar. Selain itu, ahli bahasa meneliti perkembangan bahasa Melayu kuno sebagai bukti penting pengaruh Sriwijaya di bidang budaya. Bahasa Melayu yang digunakan dalam prasasti Sriwijaya kemudian menjadi lingua franca di Asia Tenggara dan pada akhirnya menjadi dasar bahasa Indonesia modern. Meskipun banyak penelitian dilakukan, masih ada beberapa misteri besar tentang Sriwijaya yang belum terpecahkan. 1. Letak pasti ibu kota Sriwijaya. Walaupun Palembang diyakini sebagai pusatnya, beberapa sejarawan berpendapat bahwa ibu kota Sriwijaya mungkin berpindah-pindah ke lokasi lain seperti Jambi atau bahkan daerah di Bangka Belitung. Hal ini masih menjadi perdebatan hingga kini. 2. Struktur pemerintahan yang lengkap. Tidak ada catatan yang jelas mengenai daftar raja-raja Sriwijaya secara berurutan. Nama-nama seperti Dapunta Hyang Srijayanasa dan Balaputra Dewa memang disebut, tetapi silsilah dinasti secara lengkap masih sulit diketahui. 3. Penyebab pasti keruntuhan. Walaupun serangan Chola sering disebut sebagai penyebab kemunduran, para sejarawan meyakini ada kombinasi faktor lain, termasuk perubahan jalur perdagangan, persaingan dengan kerajaan Jawa, dan faktor internal. Namun, kepastian detailnya masih terus diteliti. Penelitian modern mengenai Sriwijaya tidak hanya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga penting bagi kesadaran sejarah bangsa Indonesia. Melalui Sriwijaya, bangsa Indonesia dapat melihat bahwa sejak masa lampau, nenek moyangnya sudah memiliki jaringan internasional, keahlian maritim, serta kebudayaan tinggi. Sejarawan kontemporer menekankan bahwa menghidupkan kembali ingatan tentang Sriwijaya dapat memperkuat identitas maritim Indonesia. Dengan ribuan pulau dan letak strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia modern sejatinya mewarisi tradisi yang pernah dijalankan Sriwijaya. Sejarah Sriwijaya adalah kisah tentang kebesaran sebuah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan internasional, menjadi pusat penyebaran agama Buddha, dan meninggalkan warisan budaya yang masih terasa hingga kini. Melalui penelitian prasasti, catatan asing, temuan arkeologi, hingga teknologi modern, para sejarawan berusaha mengungkap lebih dalam rahasia Sriwijaya. Walaupun banyak hal masih menjadi misteri, keberadaan Sriwijaya sudah cukup membuktikan bahwa Nusantara sejak dahulu adalah pusat peradaban yang penting di Asia. Sriwijaya menjadi saksi bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas sebagai bangsa pelaut, bangsa pedagang, dan bangsa yang mampu menjalin hubungan dengan dunia luas.